Salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah melimpahkan segala anugerahnya bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, biarlah kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini kedaulatan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Dan saya akan membacakan ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara yang terkasih, apapun rencana yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan pernah berhasil jika Tuhan tidak berkehendak. Sebagai orang percaya, mestinya kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang harus kita capai. Namun, hari demi hari kejahatan manusia semakin merajalela di muka bumi. Dan peristiwa di Menara Babel mengingatkan kita keangkuhan dan kesombongan yang diperbuat manusia di hadapan Allah, di mana manusia bersepakat untuk membangun Menara Babel yang tinggi hingga menuju langit agar manusia dapat menyamakan dirinya dengan Allah. Namun hal ini membuat hati Tuhan marah dan murka terhadap manusia, sehingga Tuhan menggagalkan rencana manusia itu dengan mengacaukan bahasa mereka. Saudara yang terkasih, di dalam setiap rencana manusia ini mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu dan membakarnya baik-baik. Dan ini adalah rencana awal manusia untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Pertanyaan di dalam hidup kita, mengapa Tuhan tidak mengagalkan rencana manusia ini dari awal? Apakah Tuhan belum mengetahuinya? Atau Tuhan memang tidak peduli? Saudara yang terkasih, Allah kita bukanlah Allah yang tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Allah kita adalah Allah yang mengetahui segala isi hati manusia, karena dialah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan tidak ingin langsung menggagalkan rencana yang kita buat, walaupun Tuhan tahu itu tidak baik. Akan tetapi Tuhan ingin kita memikirkan dan memahami secara benar, apakah yang kita rencanakan itu baik untuk Tuhan atau tidak. Saudara yang terkasih, ketika manusia tidak dapat memahami secara benar apa yang mereka perbuat, maka Tuhan melihat dan bertindak untuk menyatakan kedaulatannya atas manusia. Dan Tuhan berfirman, mulai dari sekarang apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak dapat berhasil. Betapa luar biasanya Allah kita yang dapat melihat dan menggagalkan seluruh rencana manusia yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Mungkin kita pernah mengalami hal demikian, di mana kita sudah membuat suatu perencanaan yang menurut kita sudah matang dan menguntungkan bagi kita.
tanpa mempedulikan apakah itu dosa atau tidak. Dari awal kita sudah memulainya step by step dan tidak ada kendala atau masalah yang kita hadapi. Dan ketika tiba di akhir pencapaian segala usaha dan rencana kita gagal total. Bagaimana mestinya agar setiap rencana kita dapat berhasil? Yang pertama, marilah kita memohon hikmat kepada Tuhan agar memberikan pencerahan untuk membuat rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saudara yang terkasih, Alkitab berkata, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan di dalam Filipi 4 ayat 6. Kita tidak dapat memaksakan keinginan kita sendiri di hadapan Tuhan karena kita ini hanya ciptaan. Hal yang kedua kita lakukan adalah lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia dengan segenap hatimu. Kita seringkali melakukan sesuatu jika ada maunya dan jika orang-orang yang berada di sekitar kita merasa senang terhadap perbuatan kita. Namun hal ini adalah yang membingungkan kita dan membuat hati Tuhan tidak senang. Karena segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk manusia. Kita berkata, lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan dengan segenap hatimu. Hal yang ketiga harus kita pelajari adalah jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang telah kita mohonkan serta yang telah kita lakukan, mari kita serahkan kepada Allah yang kita sembah. Sebab Dialah Allah yang berdaulat atas segala rencana yang kita pikirkan. Berserah kepada Tuhan tidak akan membuat kita kehilangan janji Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan membawa kepada keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena hidup ini butuh sebuah perencanaan yang benar. Dan di dalam perencanaan yang kita pikirkan harus melibatkan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita ingin capai adalah sebuah kedaulatan Tuhan, bukan atas keinginan kita sendiri. Marilah kita hidup berencana sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, agar setiap janji-janji Tuhan tergenapi di dalam rencana-rencana kita. Tuhan Yesus memberkati.